Indonesia dengan NIM J1A1221182. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Current Issue dengan dosen pengampu Bapak Ramadan Tosepu, SKM MKes PhD. Pada tugas kali ini, kami akan mereview salah satu jurnal. Jurnal yang saya review yaitu dengan judul Indonesian Primary Care Through Universal Health Coverage System, A Feeling in Bones. Artikel jurnal ini yang ditulis oleh Dr. Al-Asyari dan diterbitkan pada September 2018 di Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia, mengeksplorasi implementasi dan tantangan dari sistem jaminan kesehatan universal Indonesia yang dikenal sebagai Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembiayaan kesehatan JKN sejak implementasinya pada tahun 2014. Pada pendahuluan, artikel ini menyoroti perlunya akses terhadap layanan kesehatan, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Artikel ini juga membandingkan sistem sebelumnya di mana layanan kesehatan sangat bergantung pada pembayaran langsung, yang menyebabkan adanya disparitas dan potensi pelanggaran hak pasien. Pada pendahuluan menekankan pentingnya Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN dalam mengatasi masalah ini dan menyediakan sistem layanan kesehatan yang lebih adil. Berikutnya yaitu mengenai kontribusi. Artikel ini memberikan tinjauan komprehensif tentang sistem jaminan kesehatan nasional, termasuk prinsip-prinsipnya, prosedur pendaftaran, dan juga tantangannya. Artikel ini menyoroti kontribusi utama JKN seperti memberikan perlindungan finansial untuk layanan kesehatan, mempromosikan kesetaraan akses, dan mendorong sistem layanan kesehatan yang lebih efisien. Berikutnya yaitu mengenai metodologi. Studi ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur, menggunakan sumber bibliografi internasional dan juga lokal. Studi ini meneliti literatur terbaru tentang sistem JKN dengan fokus pada implementasi, tantangan, dan prospeknya. Berikutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip JKN. Artikel ini menguraikan 4 prinsip utama JKN. Yang pertama ada saling mendukung, di mana prinsip ini menekankan tanggung jawab bersama semua anggota dalam mendukung sistem terlepas dari status kesehatan atau situasi keuangan mereka. Yang kedua yaitu tidak berorientasi keuntungan, di mana JKN beroperasi sebagai dana perwalian, memastikan bahwa keuntungan tidak didistribusikan kepada pemegang saham atau individu, tetapi digunakan semata-mata untuk tujuan layanan kesehatan. Yang ketiga yaitu tata kelola yang baik. Sistem ini menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efisien terhadap operasinya dengan audit eksternal dilakukan untuk memastikan manajemen keuangan yang tepat. Dan yang terakhir yaitu portabilitas, di mana peserta JKN berhak atas manfaat layanan kesehatan terlepas dari lokasi atau status pekerjaan mereka, memastikan akses yang universal. Baik, yang berikutnya mengenai tantangan dari pengimplementasian JKN. Artikel ini mengidentifikasi ada beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh sistem JKN. Yang pertama yaitu integrasi dari Jaminan Kesehatan Daerah atau JAMKesda sebelumnya, di mana integrasi skema jaminan kesehatan daerah yang ada ke dalam JKN telah menjadi proses yang kompleks dengan berbagai tingkat kesiapan dan komitmen politik di berbagai wilayah. Yang kedua ada dari tantangan fasilitas kesehatan. Keterbatasan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, Badan Pengelola JKN, telah menghambat akses terhadap layanan kesehatan bagi sebagian peserta. Dan yang ketiga itu ada paket manfaat, di mana paket manfaat JKN telah menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan semua peserta secara memadai, terutama dalam hal akses terhadap obat-obatan dan perlengkapan medis tertentu.
Yang keempat yaitu ada defisit, di mana sistem JKN telah menghadapi defisit keuangan yang signifikan karena ketidaksesuaian antara pendapatan dari iuran peserta dan pengeluaran layanan kesehatan, terutama di rumah sakit. Berikutnya yaitu mengenai prosedur pendaftaran. Artikel ini merinci ada dua jenis utama pendaftaran JKN. Yang pertama yaitu BPI JKN. Kategori ini mencakup individu yang dikategorikan sebagai miskin atau kurang mampu dengan premi asuransi mereka disubsidi oleh pemerintah Indonesia. Yang kedua yaitu non-BPI JKN, di mana kategori ini mencakup individu yang tidak dikategorikan sebagai miskin, termasuk pekerja bergaji, pekerja mandiri, dan warga negara asing yang bekerja di Indonesia. Berikutnya yaitu kesimpulan. Artikel ini menyimpulkan bahwa JKN merupakan langkah signifikan menuju pencapaian jaminan kesehatan universal di Indonesia. Artikel ini mengakui tantangan yang dihadapi oleh sistem, tetapi menekankan pentingnya komitmen politik dan upaya berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ini. Artikel ini menyarankan bahwa JKN tidak boleh dipandang sebagai solusi sementara, tetapi sebagai tujuan akhir untuk pembiayaan kesehatan di Indonesia. Secara keseluruhan, artikel ini memberikan wawasan berharga tentang kompleksitas implementasi sistem jaminan kesehatan universal dalam konteks negara berkembang. Artikel ini juga menyoroti pentingnya mengatasi faktor-faktor seperti komitmen politik, keberlanjutan finansial, dan akses yang adil terhadap layanan kesehatan. Analisis artikel tentang sistem JKN dapat bermanfaat bagi pembuat kebijakan, penyedia layanan kesehatan, dan peneliti yang bekerja pada inisiatif jaminan kesehatan universal di negara lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.